Malam kali ini menyampaikan yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Fakhruddin Al-Baghdadi yang ini berkaitan dengan hukum akal ya. Hukum akal tadi yang kita baca ini sebelum sampai kepada bahasan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, wujud, qidam dan seterusnya, kita harus mengerti dulu apa itu hukum akal atau pembagian hukum akal ya. Sebagaimana yang wajib bagi kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya dari mana itu dulu yang pernah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Sumber pengambilannya ya, ilmu tauhid ini ya, ilmu yang wajib untuk kita mengenal Allah dan Rasulnya. Sumber pengambilannya dari mana? Yang lalu kita pernah jelaskan, pernah kita baca bareng-bareng ya. Ini ada berapa tuh pengambilannya? Ada dari dalil akal ya, atau disebut dengan dalil akli, dan satu lagi dari mana? Dalil nakli. Dari mana itu? Dari Al-Quran dan hadis. Jadi ini pengambilannya, sumber pengambilan yang kita pelajarin ini itu sumbernya dari akal dan dari Al-Quran dan hadis, atau dalam bahasa yang sering kita ingat dalil akli dan dalil nakli. Kalau dalil akli sumbernya adalah akal, kalau dalil nakli adalah Al-Quran dan Al-Hadis, itu sumbernya. Nah, sebelum kita jauh-jauh ke depan nanti mengerti, kita harus paham ya, itu apa hukum akal itu dan pembagian-pembagiannya ya. Biar kita mengerti dikit-dikit ya, sambil santai sambil kita ngobrol ya. Yang kita bacakan tadi dalam kitab kita ini, i'lam annal hukma ya, ketahuilah bahwa hukum. Ini baru sampai di sini dulu kita batasin ya, karena nanti kajiannya atau bahasannya cukup banyak mengenai hukum ini ya. Padahal spesifik yang kita mau bahas nanti yakni pembagian hukum akal. Kalau pembagian hukum akal tadi yang kita baca tiga, udah jelas ya. Ada namanya wajib, ada namanya mustahil, ada namanya apa tadi? Jaiz, tiga. Tapi yang namanya hukum itu apa itu, kita harus tahu dulu yang namanya hukum. Hukum secara umum ya. Karena hukum itu nanti terbagi lagi ya. Kalau bicara hukum ya, apa itu hukum? Hukum itu kalau bahasa Arabnya saya bacakan di sini, isbatu amrin di amrin au nafyuhu anhu biwasitati syar'i awil aqli awil adi. Bahwa yang namanya hukum secara umum itu ya ada kan, kalau hukum sering dengar tuh hukum, ada fakultas hukum ya, ada yang kuliah di bagian hukum gitu ya. Ini secara hukum, secara pengertian secara umumnya adalah bahwa yang namanya hukum itu adalah penetapan suatu perkara, penetapan sesuatu atas sesuatu, au nafyuhu anhu, atau peniadaan sesuatu ya dengan sesuatu ya, biwasitati syar'i awil adi awil aqli, yaitu dengan ketetapan syara ataupun agama ya, yang disebut dengan hukum agama atau hukum syariat ya. Ada lagi awil adi, atau ketetapan secara umum yang terus sering berulang, yang disebut dengan hukum adat. Pernah dengar ya? Ya, hukum adat. Ada lagi yang ketiga awil akli,
atau berdasarkan akal. Tuh. Jadi hukum itu secara umumnya ya ada 3 macam tuh. Ada hukum agama atau hukum syariat ya, ada hukum adat ya, ada hukum akal ya. Nih spesifik nanti kita cabang-cabangnya dibagi lagi tuh ya. Hukum agama ada pembagian lagi, hukum adat ada juga pembagian lagi, dan hukum akal itu ada pembagian lagi. Tadi yang kita udah baca tuh diantaranya ada mustahil, ada wajib, ada jaiz. Itu pembagian hukum akal. Nah, itu hukum ini secara umum itu terbagi 3 ya. Tentu karena ada 3 itu juga ada sandarannya ya. Ada sandaran daripada hukum itu. Kalau hukum agama tentu sandarannya adalah melalui firman Allah Subhanahu wa taala dan sabdanya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan hukum agama. Ini hukum yang terhindar ataupun terlepas daripada kesalahan, namanya maksum, terjaga ini ya. Karena sumbernya atau pesandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa dah? Contohnya ya, contohnya hukum sholat ya. Hukum sholat itu, sholat fardu hukumnya apa? Wajib. Siapa yang menentukan? Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan itu hukumnya wajib ya. Atau meniadakan wajib, bukan wajib, siapa juga yang menentukan? Ya Allah juga. Apa itu misalkan ya, sholat sunnah, ba'diyah ataupun qobliyah, itu ketentuannya bukan wajib, namanya apa itu? Sunnah. Siapa yang menetapkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hukum adat ketetapannya gimana? Hukum adat ini ya, apa itu merupakan sesuatu yang ditetapkan atau sesuatu yang ditiadakan, tidak boleh. Itu yang menetapkan biasanya berdasarkan berulang-ulang kejadian tersebut, maka disebut dengan adat, hukum adat ya. Nah, ini mah biasa yang enggak terjaga, ini mah enggak masuk, bisa aja yaitu terjadi kesalahan hukum adat itu. Nah, yang ketiga namanya hukum akal. Hukum akal sandarannya apa? Sandarannya adalah akal. Akal sandarannya itu daripada hukum akal. Lalu pertanyaannya timbul nih, apabila 3 ini kumpul dalam satu hal, mana yang diutamakan? Contohnya misalkan hukum agama, hukum adat, hukum akal, seakan kumpul dalam satu hal, satu perkara. Yang diutamakan apa? Hukum agama. Karena ini mau udah pasti terhindar daripada namanya salah ya, terhindar daripada salah. Contohnya begini dah ya, akal kita bisa saja mengatakan bahwa yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala, selainnya tidak kekal. Maka akal bisa saja mengatakan bahwa surga itu akan hancur. Benar gak tuh akal? Akal bisa pikiran begitu nggak? Bisa. Tapi ya, kata agama khalidina fiha abada. Bagi orang yang taat, orang yang ibadah masuk surga, maka kekal di dalam surga tersebut. Masa orang yang masuk ke surga kekal orangnya, masa surganya nggak kekal ya? Makanya akal itu berpendapat begitu, ia harus tunduk sama agama, karena agamanya mengatakan bahwa surga itu dikekalkan, surga itu kekal. Makanya akal itu harus tunduk dengan namanya agama. Repot kalau akal ini bebas saja, nggak ada panduannya, nggak ada ketundukannya, repot. Makanya yang namanya akal harus tunduk dengan agama, yang sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya,
repot kalau akal aja tuh ya. Banyak yang diakal-akalin jadi ribet ya. Terlalu bebas, terlalu berpikir bebas ya. Tentunya kalau tanpa agama bisa repot, bisa berabe, kebablasan orang yang hanya mengandalkan akal, tidak beragama dia, tidak ada panduan agama, bisa ribet ya. Bahkan ada yang nggak pakai agama, namanya ateis, ada lagi komunis, itu kan itu ngandelinnya akal ya. Kalau kumpul tiga-tiganya nih, akal, hukum adat, hukum agama, tentu yang menjadi utamanya adalah hukum agama. Akal harus dipandu dengan agama ya, agama yang memang maksum, terjaga, terpelihara daripada kesalahan, namanya agama ya. Itu namanya contoh daripada hukum-hukum ya. Atau misalkan adat aja bisa terjadi satu kesalahan. Contoh misalkan menurut adat kebiasaan yang berulang-ulang bahwa api itu punya sifat membakar, benar nggak? Ya, api itu sifatnya membakar, terjadi kebakaran, terjadi panas. Itu kan udah adat ya, udah maklum, udah berulang-ulang. Yang namanya api sifatnya membakar. Tapi adat itu bisa saja terjadi kesalahan. Apa yang terjadi oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salam? Api itu yang adatnya membakar, dengan Nabi Ibrahim enggak membakar ya. Itu namanya adat ya. Adat yang biasanya ada itu api sifatnya membakar, bisa saja terjadi kesalahan ya. Contohnya yang dialami, api yang terjadi pada Nabi Ibrahim enggak membakar ya. Itu pembagian hukum secara umum. Ada hukum agama, ada akal, ada adat, hukum adat ya. Para hadirin sekalian ya, membahas ilmu tentang keyakinan ini ya, di antara daripada dalilnya tadi ada dalil nakli, ada dalil akli. Untuk itu kita harus mengerti pengertiannya dulu mengenai hukum. Ini yang dibahas baru hukum itu ya. Lalu hukum agama itu apa sih hukum agama? Ya. Satu-satu nih, daripada 3 hukum kategori tadi, ada hukum agama, ada hukum adat, ada hukum akal. Kita bicarakan dulu apa sih yang pertama namanya hukum agama itu, atau hukum syariat ya. Yang dikatakan oleh guru kita ini bahwa yang disebut dengan hukum syara atau hukum agama adalah hitabullah ta'ala al-muta'allaqu bi af'alil mukallaf, bahwa yang namanya hukum agama adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya, firman Allah dan juga sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, al-muta'allaqu bi af'alil mukallaf ya, yang berkaitan dengan ketetapan orang mukallaf ya, orang yang usianya udah 15 tahun ya, akalnya sehat. Itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah diatur ya. Daripada hukum syara ini ada yang isinya adalah tuntutan ya, ataupun suruhan, ada yang sifatnya kebolehan, dan satu lagi sifatnya adalah wad'i ya, atau juklak. Jadi kita itu diatur sama agama, dari bangun tidur sampai tidur lagi enggak terlepas dari 5 hal daripada hukum agama. Apa itu diantaranya? 1, wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, haram. Yang keempat, makruh. Yang kelima, mubah. Ini dari kita tidur sampai tidur lagi ya. Ini enggak terlepas daripada 5 ini. Tinggal pilih aja. Bangun tidur, sholat subuh,
wajib. Sebelum subuh ada sholat sunnah qobliyah namanya sunnah. Kalau nggak sholat subuh ya hukumnya dosa, apa? Haram. Ya, haram temennya satu lagi makruh. Yang kelima adalah mubah, boleh kerjakan, boleh enggak apa-apa, itu mah boleh-boleh saja, mubah. Jadi hukum itu yang berkaitan dengan kita berdasarkan hukum agama enggak terlepas daripada 5 ini. Dan yang ketiga juklak. Juklak itu petunjuk pelaksanaan, ya. Ada syarat di situ, ada mani, ya, ada sah dan batal, ya. Contoh ya, kalau mau sholat biar sholatnya sah ya harus dijuklak, petunjuk pelaksanaannya harus wudhu, ya. Ya, kalau sholatnya nggak pakai wudhu nggak sah, ya. Atau ada larangan mani, apa? Untuk orang perempuan juklaknya kalau lagi mens nggak boleh sholat, dilarangan sholat, itu namanya juklak, ya. Jadi isi daripada hukum salat ada yang sifatnya suruhan, ada sifatnya kebolehan, ada sifatnya juklak, ya. Juklak petunjuk dan pelaksanaan, ya. Itu berlaku bagi kita tuh hukum agama. Jadi yang 5 ini dari kita tidur sampai kita tidur lagi, tinggal kategorinya itu ketentuannya hukumnya 5 itu, ya. Lalu ada yang bertanya, sering dengar itu bid'ah di mana posisinya? Pernah nggak dengar kata bid'ah itu? Ada nggak yang dari 5 itu sebut-sebutan bid'ah? Ada nggak? Nggak ada, ya. Kalau bid'ah itu bukan hukum, ya. Bid'ah itu bukan hukum. Kata tuan guru kita tuh, kata Syekh Izzuddin Ibni Abdus Salam, ya. Itu dikatakan bahwa bid'ah itu adalah sebutan buat sesuatu yang baru, namanya bid'ah. Adapun hukumnya mah tetap mengacu kepada yang 5 tadi itu, apa? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Contoh dah yang kita laksanain tahlil, ya. Tahlil, ya. Tahlil, ya. Itu ada yang nyebut bid'ah katanya nggak boleh, ya. Ya. Tahlil, pernah nggak dengar gitu? Maulid atau yang kita mau laksanakan, ada nggak yang iseng gitu, usil aja menyebut-nyebut itu dan membahas-bahas itu, ada nggak? Ada. Itu bukan hukum, itu sebutan untuk perbuatan yang baru, yang dulunya nggak ada. Adapun hukumnya, ketentuannya yang 5 tadi itu. Ada kalanya itu adalah wajib, ada kalanya sunnah. Ya makanya ya orang tua kita mah dari dulu udah rapi, ya. Ini yang dikerjain nih, ya, di kampung kita atau tempat kita dikerjain, ini kerjain udah. Ya, yang dari dulunya tahlil kerjain tahlil, maulid kerjain maulid. Ya, udah rapi dah orang tua dulu kita. Bahkan orang tua kita dulu rapinya kalau lagi ngaji, ya, sampai tahiyat itu, ya, yang wajib kita pelajari tahiyat itu, tasdidnya juga harus jelas, dihitung rapi, ya. Makanya orang tua dulu bacain tuh at-tahiyatul terus berulang-ulang anak-anak itu, sehingga tasdid itu udah nempel di situ, ya. Niat sholat, bacaan Fatihah, bacaan apa namanya tadi tasahud itu diulang-ulang sama orang tua kita karena udah tahu formasinya, ya, formulanya daripada orang tua kita untuk takran anak-anaknya itu udah tahu, jadi pada bisa, ya, udah ditaker, ya, karena sesuai dengan standar tadi, ukurannya sah dan juga bagus, orang tua kita jadi pada berkah dulu mah, ya. Berkah nggak orang tua kita? Berkah. Ya, tanahnya lebar nggak lebar, kebagian semua nggak sekarang, kebagian, ya. Tapi yang belakangan daripada kita udah tentu nanti, ya. Itu keberkahan itu sudah disetting sedemikian rupa, ya. Mereka mah orang tua kita tuh kita ingat, ya, berangkat kerja matahari udah agak gede gitu, ya, terang, udah anulah waktu duha baru kerja. Ya, nanti sebelum matahari tenggelam udah pada pulang, kan dari sawah tuh, ya, akan udah pada pulang. Nah, kalau kita biasanya kerja dari matahari belum kelihatan,
jam 5 dah kan belum kelihatan matahari itu, sampai matahari udah nggak kelihatan jam 9 malam. Ya, kalau kita model kerja begitu kan? Iya. Tapi kita sering dengar kita ngeluh terus, banyak kekurangan, susah mulu. Nah, orang tua kita mah dulu ya kerjanya ya begitu, pulang. Alhamdulillah anaknya juga banyak-banyak. Ada yang 11 tuh, orang tua saya anaknya 11 ya. Anaknya banyak-banyak, tapi berkah. Anak-anaknya pada punya rumah, ya pada stabil. Dan kita anak kita sekarang 2, ya 3 nggak sampai belasan gitu, pada puyeng mulu, bener nggak? Bener ya kita puyeng mulu sekarang. Lah mungkin itu takaran-takaran yang udah ditakar orang tua kita, banyak kita ya, lupakan ya. Bacaan zikirnya, bacaan apanya, orang tua kita mau diulang-ulang keras-keras tuh anak-anak. Ya bacanya keras-keras, semuanya diajarin rapi ya. Dulu mah udah gede dikit kalau belum bisa baca Quran, malu, bener gak? Iya, teman-temannya udah pada bisa ya. Yang namanya juz amma atau anin unban. Kalau temennya ibaratnya belum bisa bareng temennya, malu. Ya, sehingga urusannya dulu mah kalau udah SD ya patokannya bisa baca aja dah Quran, selesai ya. Kalau sekarang ya begitu, nggak diperhatian, lewat ya. Bahkan udah SMA udah gede, baca Qurannya belum bisa karena takaran-takarannya banyak yang dilewati. Nah, itu hukum daripada hukum agama itu nggak lepas daripada 5 ya. Hukum agama ada 2, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Ya, wad'i tadi adalah juklak. Dari semuanya kita itu tidak terlepas daripada yang 5 itu. Itu hukum agama ya. Kalau hukum akal ini tadi bagaimana? Ya, kita udah baca bareng-bareng tadi. Hukum akal itu ya terbagi menjadi 3 tadi. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya mustahil, ada yang namanya jaiz. Nih hati-hati, beda nih antara wajib yang dihukum akal dengan wajib yang dihukum agama, beda penerapannya. Bener nggak? Bener. Contohnya begini dah nih, kalau wajib yang dari hukum akal nih, wajib ya. Kalau kita misalkan nyebut gedang, tahu gedang? Kalau orang Sunda ya, gedang itu pasti yang keluar apa disebut orang Sunda? Hah? Paya. Kalau orang Jawa ya, gedang itu apa? Pisang. Itu beda dari akal tuh keluar tuh. Beda ya. Dengan wajib yang disebut dengan akal apa wajib yang tadi hukum agama itu beda. Itu kan kalau akal mah ya yang namanya beda-beda ketetapannya itu. Ya, yang satu nyebutnya orang Sunda mah paya, ya kan? Kalau orang Jawa sebutnya pisang. Itu, ya. Nah, itu bedanya, ya. Daripada malam ini kita batasi saja yang pertama hukum agama, yang kedua adalah hukum akal. Nanti hukum adatnya. Saya mau kalau pisang itu kan umum, kalau bahasa Sunda kan jauh. Iya. Ya. Bahasa nasional pisang. Iya. Bahasa Sundanya apa? Jauh. Jangan pisang lah. Kalau pisang nasional. Iya. Bahasa nasional. Ya. Karena sandarannya akal beda-beda ya kan. Nah itu wajib menurut akal tuh beda dengan wajib menurut agama. Ya. Nah biar lebih jelas lagi kita dapat paham tentang hukum akal ini, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Kita bentuk buat pertanyaan, dan pertanyaan ini sudah pernah saya tanyakan untuk mengerti, untuk bisa mengerti tentang hukum akal itu. Yang tadi disebut wajib, yang disebut mustahil, yang disebut jaiz. Pertanyaannya adalah, kalau orang berusaha, contohnya dagang beras dah. Dagang beras kan makanan pokok ya. Beras itu makanan pokok. Kalau kita makanannya beras, ya orang Indonesia nasi gitu ya. Sehingga kalau belum makan nasi, mau makan roti, somai, indomie atau apa juga belum makan. Karena makanannya nasi, beras itu. Kalau orang itu ditanya, dagang beras,
Kira-kira pertanyaannya, orang yang dagang beras itu wajib untung apa mustahil untung? Hah? Wajib untung apa mustahil jawabannya nih? Hah? Wajib untung apa mustahil dia untung itu? Wajib, ya. Atau pertanyaan begini, nah, orang yang dagang itu wajib untung apa enggak wajib? Hah? Pengennya mau gimana? Pengennya mah? Hah? Untung. Jadi orang dagang beras itu wajib untung. Bener gak itu perkataan itu? Hah? Ini kita pikirin dulu nih. Ini kita mau mengerti tentang hukum akal, wajib, mustahil, dan jaiz. Pertanyaan tadi, orang yang dagang beras itu wajib untung apa mustahil untung? Pertanyaannya itu, jawabannya wajib untung. Saya tanya, ada nggak orang yang jualan beras, dari berasnya banyak banget sampai bangkrut, nggak punya modal lagi? Ada nggak pernah dapetin gitu nggak? Ada. Hah? Ada nggak? Orang yang dagang beras bangkrut, kira-kira ada nggak? Ada. Berarti kan nggak wajib. Kalau dia wajib mah nggak ada orang yang bangkrut, karena dia wajib untung. Jadi jawabannya nggak bisa itu mah. Ya, yang dagang beras untung itu adalah nggak wajib. Atau yang kedua, mustahil untung. Nggak juga, ada orang yang dagangnya beras dari tokonya satu, ya, sampai tokonya dua, ya, sampai tokonya Sanjaya tuh di perapatan, ya, untung, bahkan maju, ya. Ada nggak tuh? Ada. Jadi dagang itu, ya, jawabannya bukan wajib untung atau mustahil untung. Yang dagang itu jawabannya adalah jaiz, bisa untung, bisa kagak. Bisa ada kalanya dagangan yang maju berkembang sampai gede itu dagangannya, ada kalanya dagangan itu bangkrut. Jadi jawabannya nggak kena tuh kalau jawabannya wajib ataupun jawabannya mustahil. Tapi yang nomor 3 jawabannya jaiz, boleh untung boleh kagak. Yang nentukan siapa untung sama enggaknya? Yang maha kuasa. Jadi yang menentukan untung itu bukan orang, ya, bukan berarti orang yang S3, ya, ekonomi profesor, ya, dagang beras, ya, belum tentu maju juga, ya, belum tentu dia untung, bisa jadi orang hebat, pengusaha besar karena ilmu ekonominya udah tinggi, belum tentu juga, ya, belum tentu juga, ya, karena ijazah itu bukan berarti menentukan orang berhasil, ya, atau ijazah itu bisa menentukan orang jadi orang kaya, belum tentu. Ada yang profesor, S-nya banyak, tapi jadi orang susah atau masih kekurangan. Ada nggak? Ada. Jadi ijazah itu bukan ukuran, ya. Ada juga yang nggak sekolah sama sekali, yang SD aja nggak lulus, ya, tapi dagangnya luar biasa, maju, jadi sukses. Ada nggak tuh yang begitu? Ada. Jadi yang menentukan itu siapa? Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh akal itu udah kebaca. Yang ada yang namanya wajib, ada yang namanya mustahil, ada yang namanya jaiz. Kalau wajib itu ya nggak mungkin ketiadaannya. Jadi apa contohnya diterapkan dalam pelajaran kita? Ya wajib, misalkan Allah itu wajib ada, ya. Allah itu wajib kekal. Allah itu ya wajib terdahulu kita. Mustahil ataupun nggak mungkin, akal kita itu nggak mungkin kalau yang namanya Allah nggak ada, ya. Nama itu tadi itu namanya Allah wajib ada, lawannya wajib apa tadi? Mustahil. Otak kita, akal kita nggak nerima kalau yang namanya yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada. Ini ciptaannya kelihatan sama kita, ya, langit bumi dan lainnya sebagai dalil daripada akal, ya. Itu jadi ada wajib, ada mustahil, ada jaiz, ya. Wajib itu akal kita kalau nggak ada nggak nerima namanya wajib. Contoh dalam penerapan yang kita pelajarin adalah misalkan nanti kita pelajarin yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mukhalafatul lil hawadis, wajib sifatnya. Yang namanya yang maha kuasa itu berbeda dengan ciptaannya.
Siapa ciptaannya itu? Sebagai contoh yang paling gampang, ya kita. Bahwa yang Maha Kuasa itu wajib, ya, sifatnya berbeda sama ciptaannya. Sama kita itu beda, ya, wajib itu. Ya, kalau kita majatnya kan udah kukur ketahuan. Ada darah, ada tulang, ada daging tuh, ya. Apa namanya materi-materinya, ya. Sehingga terbentuk menjadi kita, ya. Itu namanya kita tuh manusia. Kalau diurai lagi zat ini, diurai jadi kecil, jadi partikel yang paling kecil, bisa jadi ion, jadi atom. Itu sama dengan kalau ilmu kimia sama dengan 0. Jadi kita itu sama dengan 0. Mau dikali 1 juta ya kita tetap 0. Bahwa kita itu aslinya mah nggak ada. Yang ada siapa? Yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabaran daripada pengertian singkat mengenai hukum akal yang dibagi dari yang kita baca tadi, bahwa i'lam annal hukmal aqliyah, ketahuilah bahwasanya hukum akal itu terbagi 3 bagian.